Bab 23. Setelah Budi dan anak buahnya pergi kemudian Amir menyuruh Paman Heru Raka Andi dan Seno berkumpul. Amir secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Paman Hardi dan kerabat dekatnya dan mempersilahkan mereka semua berkumpul bersama Paman Heru. Setelah semuanya berkumpul maka Amir berkata, karena kita semua sudah berkumpul maka saya ingin membuat tim pencari dan tim penjual ikan di kota. Mendengar hal itu tampak semuanya antusias sekali. Andi kamu menjadi ketua tim pencari ikan, Seno kamu menjadi ketua tim penjual ikan, sedangkan kamu Raka menjadi ketua tim pengawal rombongan dagang masing-masing kalian mendapatkan gaji 3.000 koin tiap bulan, ucap Amir serius. Mendengar hal itu Raka dan Andi tampak senang sekaligus murung, sedangkan Seno malah berlinang air mata dia tidak bisa membayangkan bisa punya penghasilan tetap sekarang bahkan gaji yang dia dapat setara dengan bupati tidak hanya itu baru saja dia mendapatkan uang 70.000 koin setelah hanya bekerja kurang dari seminggu. Apa ini tidak terlalu berlebihan kak, ucap Amir sesenggukan. Ais dasar anak bau memangnya kamu tidak ingin mempunyai rumah dan menikah meskipun harus menghabiskan seluruh uang penjualan ikan itu tidak masalah asal kalian bisa hidup berkecukupan, jawab Amir. Mendengar perkataan Amir lagi-lagi Seno berlutut, Kak Amir terima kasih kak, ucap Seno yang tidak bisa menghentikan ucapan terima kasihnya. Jika saja Amir tidak menghentikan ucapan Seno mungkin dia akan berterima kasih sepanjang waktu. Sudahlah untuk kalian berdua Raka dan Andi saya memahami sikap murung kalian. Kalian pasti tidak mau kan karena Paman Heru tidak menjabat apa-apa, ujar Amir datar. Bukan begitu kak tetapi sebaiknya jabatan ini buat ayah saja, saya cukup menjadi anggota tim pencari dan tim pengawal saja, jawab Raka mewakili isi hati mereka berdua. Mendengar hal itu Amir malah tertawa terbahak-bahak sehingga membuat mereka kebingungan. Dasar kalian berdua memangnya saya orang seperti apa, saya pasti akan memberikan jabatan kepada Paman Heru melebihi kalian berdua, ucap Amir menggoda kedua adik sepupunya. Mendengar hal itu mereka berdua semakin bingung memangnya ada jabatan yang lebih tinggi daripada menjadi seorang kepala pikir mereka berdua kebingungan. Hahaha, tawa Amir puas setelah melihat mereka berdua kebingungan. Kalian tenang saja untuk Paman Heru akan menjabat sebagai kepala penanggung jawab untuk kinerja kalian bertiga dengan kata lain Paman Heru akan menjadi kepala kalian bertiga, jawab Amir ketawa lepas. Mendengar hal itu baru mereka menyadarinya bahkan mereka semua ikut tertawa bersama-sama. Untuk Paman Hardi dan kerabat lainnya kalian bisa ikut bergabung nanti biar Paman Heru yang akan membagi tugas kalian semua dan ini ada sedikit uang untuk Paman dan yang lainnya sebagai rasa terima kasih saya karena tadi sudah membantu Maya, ujar Amir sambil menyerahkan uang sebanyak 50.000 koin. Tidak ini tidak bisa lagi pula kami tidak dapat berbuat apa-apa sehingga Maya disakiti, jawab Paman Hardi menyesal karena tidak bisa melindungi Maya. Sudahlah Paman saya sudah tahu situasinya saat itu, ucap Amir menghibur Hardi. Ini bagaimana ini, tanya Hardi kepada kerabat-kerabatnya. Melihat hal itu para kerabat hanya bisa menunduk malu. Sudahlah terima saja kalau tidak kalian akan membuat Amir merasa berdosa, imbuh Paman Heru meyakinkan mereka. Baiklah karena sudah selesai mari kita semua bubar dan tolong Paman Hardi carikan Maya tabib terbaik di desa kita ini, pinta Amir. Secara alami mereka membubarkan diri masing-masing sedangkan Amir masuk ke dalam kamar Maya untuk melihat kondisinya. Maafkan kakak Maya, kakak terlambat pulang andaikan kakak lebih awal maka kamu tidak perlu menghadapi situasi seperti ini, guman Amir pelan. Sudah kak semua sudah selesai melihat kakak sudah pulang rasanya sakit ini sudah mulai sembuh, hibur Maya. Kakak tolong malam ini kakak temani Maya ya, Maya masih takut, imbuh Maya. Amir mengangguk pelan hanya penyesalan yang berada di hatinya seandainya hanya itu kata yang bisa diucapkan dalam hatinya. Sementara itu di rumah Budi sedang terjadi konspirasi mereka membahas tindakan selanjutnya untuk membalas dendam atas perlakuan Amir kepadanya. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada Hartono dan adik-adiknya saya cukup kenal dengan mereka karena seni bela dirinya sudah terkenal di dusunnya apalagi dia sekarang butuh uang yang banyak untuk mengobati ibunya yang sedang sakit, ucap Ujang meyakinkan Budi. Maksud kamu Hartono dari dusun Kubam itu, jawab Budi sambil menahan rasa sakit di sekujur badannya. Benar tuan mereka jago berkelahi selain itu mereka juga jago menyelinap, imbuh Ujang semangat.
Baiklah, tapi ingat kamu harus melakukan ini dengan sembunyi-sembunyi, jangan sampai Amir mencurigai konspirasi ini, jawab Budi memperingatkan. Setelah mengangguk, Ujang langsung pergi ke Dusun Kubam dan menemui Hartono sehingga terjadi perdebatan yang mana di ujung perdebatan tersebut Ujang berkata, Tuan Budi tidak akan meminta sedikit pun uang yang akan kamu rampok, tetapi hanya satu permintaan Tuan Budi, apapun yang terjadi kamu tidak boleh mengkaitkan semua ini dengan kami, paham kan? Baiklah, malam ini kami akan bereaksi, kamu tinggal tunjukkan saja di mana rumahnya si Amir itu, tanya Hartono. Setelah menunjukkan letak rumah Amir, Ujang langsung bergegas pulang ke rumahnya secara alami, dia tidak ingin pergi ke rumah Budi, jika tidak maka hanya akan menjadi pesuruh saja. Tepat ketika tengah malam Hartono mulai beraksi yang diikuti oleh kedua adiknya. Bab 24. Hartono bagaikan sebuah bayangan, dia bergerak lincah meskipun jarak kedua dusun tidak dekat, dia dan kedua adiknya mampu berlari tanpa kelelahan dan tanpa suara, ini menandakan seberapa hebat ilmu bela diri yang dimilikinya. Setelah hampir setengah jam kemudian mereka sudah sampai di perbatasan Dusun Karang. Setelah itu Hartono mengambil secarik kertas bergambar denah lokasi Dusun Karang dan matanya tertuju kepada sebuah rumah yang sudah dilingkari oleh Ujang, di mana itu menandakan bahwa rumah itu adalah incaran mereka. Setelah mempelajari kondisi Dusun Karang secara alami, mereka mulai beraksi kembali. Tidak butuh waktu yang lama mereka telah menemukan lokasi rumah Amir. Hartono memberi isyarat kepada adik-adiknya untuk mengawasi terlebih dahulu situasi di sekeliling rumah tersebut. Setelah itu mereka menyebar mengelilingi rumah Amir di kegelapan malam. Ketika kondisi sudah dirasa cukup aman, kemudian mereka berkumpul kembali untuk mengeksekusi rumah tersebut. Hartono kemudian mengayunkan tangannya ke depan pertanda waktu untuk beraksi. Dengan langkah yang gesit mereka sudah berada di depan pintu gerbang rumah Amir. Setelah itu mereka ancang-ancang untuk melompati tembok pagar rumah Amir, hanya butuh sekali lompatan mereka sudah berada di dalam pekarangan rumah Amir. Seketika mereka berlari menuju jendela dan hendak mengintip, tetapi sebelum itu terjadi mereka dikejutkan sebuah lemparan batu yang tepat mengenai punggung Hendra, adik Hartono. Jika saja Hendra orang biasa, tentu lemparan batu tersebut sudah membuat Hendra pingsan. Melihat hal itu, ketiga saudara itu buru-buru menengok, bukannya lari malah menegakkan badan seolah-olah menantang si pelempar batu tersebut. Melihat hal itu secara alami Raka dan Andi mulai tertantang dan menunjukkan dirinya. Tanpa ada dialog mereka langsung jual beli serangan, meskipun Raka dan Andi hanya berdua saja mereka mampu mengimbangi permainan lawannya. Amir yang sedang ketiduran menjaga Maya tiba-tiba bangun mendengar kegaduhan di halaman rumahnya. Secara alami dia mengambil balok kayu dan berjalan mengendap-endap menuju pintu rumahnya. Setelah itu dia mengintip dari balik lubang pintu, dia samar-samar melihat 5 orang sedang berkelahi hebat. Amir hanya bisa memegang erat balok kayu tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa karena memang dia hanya orang biasa tanpa memiliki ilmu bela diri. Dengan wajah gugup Amir memperhatikan situasi tersebut di balik pintu rumah. Sementara itu mereka masih berkelahi. Setelah beberapa saat kemudian Raka menyadari sesuatu di mana hanya terdapat satu orang saja yang memiliki seni bela diri yang sepadan dengan dia, sedang yang lainnya biasa-biasa saja, bahkan masih di bawah Andi. Kemudian Raka memfokuskan untuk melumpuhkan satu lawan dulu yang berilmu rendah. Ketika sudah ada kesempatan Raka tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan mencengkeram kuat lengan musuh. Menyadari hal itu Hartono berusaha menyelamatkan Andro, adik bungsunya, dengan menarik badannya, tetapi sialnya malah tangan Andro terluka akibat cengkeraman kuat Raka. Hartono kemudian menaburkan pasir ke arah Raka dan bergegas melarikan diri. Karena banyak pasir yang berterbangan ditambah kondisi yang gelap maka Raka tidak bisa melakukan pengejaran, hanya helaan nafas panjang saja yang bisa dia lakukan sekarang. Setelah situasinya normal Raka hendak pergi, tetapi sebelum mereka pergi Amir membuka pintu rumah yang membuat Raka buru-buru menghampiri. Kak Amir, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, saya tadi mendengar keributan di luar jadi saya buru-buru keluar kamar, tidak disangka kalian berdua mampu mengusir orang-orang berpakaian serba hitam itu. Apakah kalian terluka? Tanya Amir. Kami baik-baik saja, tapi sayang mereka bisa lolos, jawab Raka kecewa. Tidak perlu kecewa, yang penting kalian selamat. Oh iya, kenapa kalian bisa di sini? Apakah kalian tidak tidur mengingat kita baru sampai dari perjalanan melelahkan ini? Tanya Amir penasaran. Sebenarnya kita tadi ingin beristirahat Kak, tetapi ayah menyuruh kita untuk berjaga-jaga di atas pohon itu. Siapa sangka dugaan ayah benar, jawab Raka. Kelihatannya Paman Heru melatih kalian dengan baik.
Meskipun mereka bertiga sedangkan kalian cuma berdua, kalian mampu mengusir orang-orang itu, ujar Amir semangat. Dulu sebenarnya kami juga dipaksa ayah, mengingat latihan yang diberikan ayah sangat berat dulu kita sering terluka bahkan ayah akan mematahkan tangan kita jika hanya bermalas-malasan, tetapi kini setelah dewasa kami jadi bersyukur punya ayah yang pandai seni bela diri, jawab Raka semangat. Kalau begitu bagaimana kalau kamu ajarin kakak meskipun cuma sedikit paling tidak bisa menjaga diri, pinta Amir. Baik kak tetapi ini agak berat sebagai latihan pemula kakak harus rutin lakukan posisi seperti ini, jawab Amir sambil menunjukkan posisi kuda-kuda. Amir secara alami menirukan posisi yang diajarkan Raka tetapi setelah beberapa detik saja badan Amir gemetaran. Aish dasar payah, sudahlah aku mau tidur saja besok suruh Paman Heru kesini kita akan selidiki 3 orang tadi, ucap Amir dalam keadaan tubuh masih gemetaran. Baik kak, jawab Raka dan Andi serentak. Setelah itu Amir bergegas masuk ke dalam rumah sedangkan Raka dan Andi pulang tetapi mempertimbangkan kejadian tadi mereka berdua sepakat untuk bergantian berjaga di atas pohon sedangkan yang lainnya tidur. Bab 25. Di lain tempat setelah ketiga bersaudara itu pulang mereka membakar pakaian dan penutup muka yang berwarna hitam pekat. Andro tampak kesakitan ketika Hartono membalut luka di lengannya. Apapun yang terjadi kalian harus diam biar saya yang menjelaskan kepada ibu, ujar Hartono dan mereka hanya mengangguk. Uhuk rupanya kalian sudah pulang dari mana saja kalian, ibu sedari tadi mencari kalian, ucap Saris sambil terbatuk. Ibu kenapa kamu keluar sudah malam begini bagaimana kalau sakit ibu tambah parah jawab Randy si bungsu ketika memapa ibunya. Jangan mengalihkan pembicaraan uhuk, anak baik ayo bicara sama ibu dari mana saja kalian, ujar Saris sambil duduk. Kami tadi ke sungai bu mencari ikan buat makan kita besok kata tetangga ada orang yang bisa menangkap ikan banyak sekali siapa tahu kita beruntung bisa menangkap beberapa ikan, jawab Hartono. Lalu kenapa tangan adikmu diperban apa dia jatuh, ucap Sari. Oh itu tadi dia tidak sengaja kepleset dan jatuh tapi tidak mengapa kok hanya luka ringan, jawab Hartono yang tentu saja berbohong. Kita memang keluarga miskin ditambah ibu sedang sakit meskipun ayah kalian sudah tiada kita hidup harus terhormat jangan melakukan hal-hal yang tercela, ucap Sari menasehati anak-anaknya secara alami dia tahu anaknya tidak pandai berbohong. Sontak saja mereka berlutut dan hanya bisa menundukkan kepala. Maaf ibu kami tidak bermaksud berbohong hanya saja kami sudah tidak ada jalan keluar, jawab Hartono tanpa bisa memandang wajah ibunya. Ibu percaya kalian anak-anak yang berbakti saya sudah curiga ketika temanmu tadi siang datang, sudah ayo cepat katakan yang sebenarnya apapun yang terjadi kalian harus bertanggung jawab besok saya antar kalian menemui seseorang yang kalian rugikan uhuk, ucap Sari lemas. Tapi bu ibu sedang sakit. Sudahlah ayo lekas tidur besok pagi antar ibu menemui dia, jawab Sari tanpa menunggu Hartono menyelesaikan perkataannya. Baik bu maafkan kami yang hanya bisa menyusahkan ibu, jawab Hartono kemudian. Setelah keesokan harinya Bu Sari yang ditandu ketiga anak-anaknya bergegas pergi ke rumah Amir. Meskipun jaraknya hanya 1 jam perjalanan mereka sesekali istirahat, bukan karena kelelahan tetapi tubuh ibu mereka yang tidak kuat di perjalanan. Setelah 1,5 jam perjalanan mereka akhirnya sampai di tempat Amir. Dengan perasaan ragu Hartono mengetuk pintu rumah Amir tetapi sebelum pintu rumah terbuka, Andi turun dari pohon setelah semalaman dia tertidur. Maaf apa yang kalian lakukan di rumah Kak Amir pagi-pagi begini, ucap Andi waspada. Uhuk Randy apa kita sudah sampai, tanya Ibu Sari kepada anaknya. Sudah bu ibu sebaiknya di dalam saja di luar udaranya dingin, jawab Randy. Maaf siapa kalian dan siapa yang berada di dalam tandu itu, ucap Randy yang menurunkan kewaspadaannya karena mendengar suara perempuan tua di dalam tandu. Saya Hartono dan ini adik-adik saya Andro dan Randy sedangkan di dalam tandu itu ibu kami, jawab Hartono sopan. Lalu maksud kedatangan kalian untuk apa? Mengingat Kak Amir kelihatannya tidak punya saudara seperti kalian, ucap Andi datar. Mendengar pertanyaan tersebut Hartono kebingungan dalam menjawab dan hanya bisa menundukkan kepala. Merasa anak-anaknya kebingungan, Sari bergegas keluar dari tandu yang dipapa oleh Randy. Maaf anak muda tadi saya mendengar kamu memanggil si pemilik rumah dengan sebutan Kak Amir, jadi pemilik rumah ini Amir ya, tanya Ibu Sari. Iya benar Nek, dan apa maksud kedatangan nenek?
Nama saya Andi, adik sepupu Kak Amir, dan saya berjaga di atas pohon ini karena tadi malam ada perampok di sini, jadi maaf apabila saya kurang sopan, jawab Andi sesopan mungkin. Mendengar jawaban Andi, nenek hanya bisa menghela nafas. Dasar anak-anak tidak berbakti, uhuk-uhuk, gumam Sari menahan sesak di dadanya. Mendengar hal itu mereka hanya tertunduk dan secara alami Andi tahu apa yang sedang terjadi tadi malam adalah ulah ketiga anak nenek tersebut. Untuk sesaat Andi malah kebingungan harus bersikap apa. Nak Andi, tolong sampaikan pada Tuan Amir ada keempat orang berdosa ingin bertemu dengan Tuan Amir, ucap Ibu Sari sambil menundukkan wajahnya. Sebelum Andi bisa berkata-kata tiba-tiba Amir membuka pintu, sudahlah Bu, ayo cepat masuk ke dalam, tidak enak bila dilihat orang sekeliling, kita bisa bicarakan ini di dalam, kata Amir sopan. Bersambung.